Deborah tidak ada. Della Rosa, Dia Fitri, Eis, Faihatul Himmah, Gempita, Hani Yusri. Ada semua ini yang reguler nih. Saya manggil tadi nggak ada sama sekali. Ina Jamiatul, Hofidatul Rohma, Kunis Lili, Laila Karimatul Zalika, Lailatul Hasanah. Tuh, luar biasa sekali yang reguler ini. Natasha Divani, Nasmi Kamila, Nur Fadila, Hadir Ibu. Nur Fadila. Oke. Nuzul Nurlaili, Rahayu Putri Ramadona, Hadir Ibu. Rensa Nurjana, Siti Rahmatila, Vita Margareta. Hadir Ibu. Ini reguler yang hadir hanya 4 orang berarti. Oke. Saya berpindah ke yang ahli jenis sebentar ya. Saya sambil buka laporan absensi karena diminta oleh Ibu Asri nanti. Ajeng Dea. Hadir Ibu. Oke. Alivia Fitriani. Hadir, Bu. Alivia Eka. Hadir Bu. Alivia Firdatul Jannah. Hadir, Bu. Ariska Mary. Hadir Bu. Dinda Ayu. Dinda Hadir, Ayu. Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, oke. Elsa Fataya. Elsa. Belum. Fadia Tasya. Hadir Ibu. Hadir Bu. Iya, iya, oke. Firna Dila. Hadir Bu. Greta Taulin. Hadir, Bu. Greta Taulin. Oke. Jacqueline. Hadir Bu. Natasha Fauzia Malik. Hadir Ibu. Nur Imama. Hadir, Bu. Puput Wulandari. Hadir Ibu. Rizky Oktaviani. Hadir, Ibu. Sinta Dwi. Kok ada Sinta Dwi? Ya bener ya? Siti Ningrum. Hadir Ibu. Sinta Dwi ini kan yang meninggal itu, bukan? Ada, Bu. Santi itu Bu. Santi itu Bu. Ada, Bu. Sinta Santi. Dewi. Oke, 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 oke. Sorry, 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 Mbak. Tanti Damayanti. Mohon izin Ibu untuk Tanti sedang dalam perjalanan pulang dari PMB Ibu. Oke, baik. Nanti saya absen lagi. Uswatun Hasanah. Hadir Bu. Usri Wasiuna. Hadir, Bu. Firna Nurlaili. Firna. Firna. Tidak ada. Wasilatul Jannah. Wasilatul Jannah. Tidak ada. Yasinta. Hadir Bu. Oke. Siska Ati. Siska Ati. Tidak ada. Arifa Quinta. Oke, baik.
Oke, baik. Nanti di pertengahan akan saya absen ulang ya untuk melihat kembali kehadiran dari mahasiswa. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk memulai materi pada siang hari ini. Oh, sebentar. Tidak bisa share screen. Sebentar, Budi ini keluar room dulu. Nanti saya join lagi ya. Ini ada masalah terkendala untuk share screen-nya. Ditunggu sebentar ya. Oke, baik, Bu. Sudah bisa terlihat share screen-nya Budi ini? Sudah, Bu. Sudah bisa, Bu. Oke, sudah bisa ya. Oke, kita langsung membahas soal ini. Mungkin saya dibantu membaca satu persatu, saya tunjuk ya. Nanti kita diskusikan bersama jawaban yang benar bagaimana, begitu ya. Oke, sambil saya cek lagi. Bentar. Mbak Ajeng Dea, mungkin silakan membaca soal nomor 1. Nggih, Ibu. Kasus 1, askep nifas fisiologis. Seorang perempuan usia 30 tahun, P2A0, baru melahirkan 1 jam yang lalu di TPMB. Ia mengatakan bahwa ia merasa sangat kelelahan. Hasil pemeriksaan untuk suhunya 36,3, untuk nadinya 88, untuk pernafasannya 20 kali, untuk tekanan darahnya 110/70. TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi ada. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Ya, lanjut. A. Yang sebentar, Ibu. Yang A, Bu. Postpartum 2 jam fisiologis. Postpartum 2 jam fisiologis. Oke. Alasannya? Karena Ibu merasa kelelahan karena baru saja melahirkan, Ibu. Dan Ya. untuk pemeriksaan lainnya normal. Oke. Eh, untuk soal ini, teman-teman hati-hati terkecoh dengan kata-kata ibu merasa kelelahan ya. Di sini kelelahan itu merupakan keluhan umum ya, mungkin itu keluhan ibu, tetapi keluhan lelah itu tidak masuk nomenklatur kebidanan untuk menegakkan diagnosa patologis. Sudah jadi tidak bisa dikatakan ini adalah patologis sehingga ini masuknya fisiologis walaupun ibu ada keluhan kelelahan ya. Jadi hati-hati ketika di dalam suatu kasus ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien, kalian harus mengetahui apakah keluhan itu masuk di dalam nomenklatur kebidanan atau tidak. Ketika dia masuk di dalam nomenklatur kebidanan, berarti itu bisa menegakkan suatu diagnosa, diagnosa yang fisiologis ataupun yang patologis. Ya, tapi kalau tidak masuk nomenklatur, berarti tidak bisa digunakan untuk menegakkan suatu diagnosa seperti kelelahan ini. Kelelahan tidak ada di dalam nomenklatur kebidanan, maka dia tidak bisa menjadikan nifasnya berubah menjadi patologi. Sehingga ini jawabannya sudah betul adalah fisiologis. Begitu ya. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Halo? Jelas ya. Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Ada yang bocor suaranya?
Oke, sebentar ya, sebentar. Loading. Oke, soal nomor 2. Saya pindah ke nomor 2. Asyafira, ada? Asyafira? Deborah? Nggak ada. Adelia? Adelia Gustina? Deborah hadir, Ibu. Ayo Adelia Deborah, hadir, Ibu. Deborah baca soal nomor 2. Adelia hadir, Ibu. Deborah, silakan baca soal nomor 2. Seorang perempuan usia 20 tahun, P1A0, baru melahirkan 1 jam yang lalu di klinik. Hasil pemeriksaan T37,9 derajat Celcius, P88, RR20, TD 120/70. TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi baik, bidan melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi ia tetap baik. Berapa jumlah pemantauan yang dilakukan oleh bidan selama jam pertama setelah kelahiran bayi? Untuk 1 jam pertama 4 kali. Alasannya? Berarti 4 kali itu berarti tiap berapa menit, Deborah? 15 menit sekali. 15 menit sekali. Kalau 1 jam kedua, Setengah jam. setengah jam. Berarti kalau 1 jam kedua itu ada berapa kali pemeriksaan? 2. 2. Berarti total berapa pada saat 2 jam PP? 6 kali, Bu. 6 kali. Oke, baik. Sudah jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ke nomor 3. Nomor sisik Deborah tadi belum saya centang. Tunggu. Oke, nomor berikutnya, Jacqueline. Nomor 3, silakan. Mbak Jacqueline. Seorang perempuan usia 26 tahun P1A0 datang ke klinik pagi ini dengan keluhan payudara terasa penuh. Ia mengatakan bahwa ia baru melahirkan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Payudara terasa penuh, TFU 3 jari di bawah pusat. Kontraksi ada dan lokea rubra. Apakah informasi kesehatan yang diberikan kepada ia sesuai dengan keluhannya? Jawabannya A, Ibu, kompres hangat dan dingin. Alasannya, kenapa menjawab A? Eh, payud payudara Kata kuncinya pada kasus ini payudaranya kenapa? terasa penuh. Perawatan payudara. Payudaranya terasa penuh. Kalau payudara terasa penuh, solusinya apa? Berarti payudaranya butuh apa? Eh, disusui, Bu. Disusukan. Disusukan. Nah, berarti kalau disusukan, jawabannya yang mana? Perawatan payudara, Bu. Loh, memangnya perawatan payudara itu sudah pasti ibunya menyusukan? Katanya tadi Tidak. solusinya adalah kan ini payudaranya penuh. Kalau penuh berarti butuh disusukan tuh dalam rangka diapakan sih payudaranya? Berarti kan ini lawan katanya. Payudara penuh butuh lawannya penuh apa? Frekuensi menyusuinya. Itulah jawaban seluruh pertanyaannya Bu Dini. Ini payudaranya kan penuh. Kalau payudara penuh itu berarti butuh Susu. lawan katanya penuh apa? Lawan katanya penuh.
dikit. Setelah bahasa Indonesia lawan katanya penuh apa? Pelajaran SD ini lawan katanya penuh apa? Kosong. Itu Kosong. Iya, kosong ya. berarti kalau payudara penuh itu butuh Susu di dikeluarkan, itu tadi loh lawan katanya butuh dikosongkan, iya kan kalau payudara penuh itu butuh dikosongkan. Dikosongkan dengan cara disusukan. disusukan. Berarti jawabannya Frekuensi menyusui. frekuensi menyusui. Sekarang percuma dia mau kamu kompres hangat, mau perawatan payudara kalau tidak disusukan apakah teratasi? Tidak, Bu. Tidak. Tidak dikeluarkan Walaupun semuanya. misalnya dia tidak harus kamu breast care, tapi langsung dikosongkan dengan cara apapun. Misalnya nih dia lagi berjauhan sama bayinya, nggak bisa Bu, nggak ada bayinya, nggak bisa disusukan. Tapi payudaranya terasa penuh. Oke, kita bisa pompa. Bu, nggak ada pompa. Ya sudah pakai tangan manual. Intinya payudaranya itu butuh dikosongkan. Apapun caranya. Tidak harus dengan disusui. Bisa dengan dipompa, menggunakan pompa. Bisa dikeluarkan dengan manual menggunakan tangan. Ya kan, intinya adalah dikosongkan. Setelah payudara itu dikosongkan, pasti perasaan payudaranya terasa penuh, mungkin ibunya yang merasa nyeri itu pasti akan secara otomatis akan mereda, pasti akan menghilang. Ya, jadi hati-hati ketika ketemu dengan kasus-kasus nifas yang berhubungan dengan patologi atau situasi permasalahan di payudara, jangan selalu perawatan payudara solusinya. Teman-teman biasanya terkecohnya di situ. Kita harus melihat dulu di payudaranya ini apa dulu permasalahannya. Contohnya seperti kasus nomor 3 ini, ketika memang situasinya payudara penuh, maka urgensinya ya mengosongkan. Ya, dilihat dulu kasusnya seperti apa. Jeli melihat, memperhatikan kasusnya, begitu. Ya, oke. Ada yang mau diklarifikasi? Sudah jelas nomor 3? Jelas, Jelas, Ibu. Bu. Jelas ya? Baik, kita berpindah ke nomor 4. Saya berpindah ke yang reguler. Adelia Gustina tadi sudah ada? Hadir, Ibu. Oke, baik. Silakan membaca nomor 4, Mbak. Seorang perempuan usia 33 tahun, P2A0, baru saja melahirkan 4 jam yang lalu. Ia merasakan cemas dan khawatir tidak dapat mengurus bayinya. Hasil pemeriksaan suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 80 kali per menit, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali, tekanan darah 120 per 80, TFU 2 jari di bawah pusat. Kontraksi ada, lokia rubra, payudara teraba penuh, dan pengeluaran payudara tidak ada. Apakah refleksi yang Refleks. Nggak ada refleksi ini. yang sedang dialami oleh ia tersebut? Hmm, let down, Ibu. Refleks let down. Kenapa jawabannya let down? Kasusnya Karena apa ini? Kasusnya apa dulu? kasusnya Ibu Hmm? payudaranya teraba penuh tapi tidak ada yang dikeluarkan, Ibu. C. Apa penyebabnya Ibu tidak Karena bisa tidak mengeluarkan? karena Itu loh, ibunya tidak mau sesuai kasus mengurus itu loh. bayi. Ia merasa apa itu? Cemas, Ibu, Cemas dan khawatir. Terus berarti ketika seorang ibu merasa cemas dan khawatir ya, berarti ada gangguan di mananya itu kalau orang cemas dan khawatir? Psikologisnya. Psikologisnya, betul. Kalau ada ibu nifas mengalami gangguan psikologis yang kemudian sampai menyebabkan produksi ASI-nya terganggu, artinya refleks apa yang terganggu? Kita kan mengenal ini ya, kalau orang menyusui itu semakin ibu menyusui itu semakin dia bahagia, semakin dia nyaman, maka ASI-nya akan semakin deras produksinya. Makanya ibunya disuruh makan yang banyak, mendengarkan musik, aromaterapi, dipijit oksitosin, betul? Ya kan? Itu adalah dalam rangka salah satunya membuat ibu menjadi bahagia, rileks, nyaman, sehingga produksi ASI-nya meningkat. Nah, kasus ini yang terjadi sebaliknya, ada gangguan kecemasan, ibunya stres, ya psikologisnya terganggu, sehingga ASI-nya menjadi berkurang. Ibu
payudaranya penuh ya karena ada gangguan untuk memompa dan pengeluaran di payudaranya menjadi tidak ada. Ini ada refleks apa yang terganggu di sini berarti? Apa jawabannya? Let down. Let Yang B, down Bu. itu apa? B. Berarti kenapa kok let down? Karena itu tadi, Bu, Ibu merasa cemas. Loh, let down itu adalah refleks yang bagaimana definisinya? Let down adalah refleks yang bagaimana? Hormon apa yang diproduksi oleh otak kita ketika kita itu merasa stres? Atau begini, hormon stres itu diproduksinya di bagian otak sebelah mana? Hormon stres itu diproduksi di otak bagian mana? Oh, kok tidak Sebelah bisa menjawab. Atau begini deh, definisinya let down refleks apa? pengeluaran ASI, Bu. Lengkapnya, mosok seperti itu mendefinisikan. Let down refleks itu yang bagaimana? Let down refleks itu yang Let down refleks itu yang bagaimana? Contoh refleksnya wis ketika seperti apa? Kalau tadi kan Bu Dini menjelaskan jawaban yang A, refleks oksitosin. Itu ketika ibunya mendapatkan aromaterapi, dipijat, ibunya nyaman, ibunya bahagia, asinya semakin deras. Itu contohnya si refleks oksitosin. Sekarang kalau refleks let down, contohnya yang bagaimana itu refleks let down itu? adanya tetesan air susu dari payudara sebelum bayi memulai memperoleh susu dari payudara ibunya, Berarti Ibu. rangsangannya dari mana itu? Kalau seperti itu Dari contohnya. bayi. Dari bayi. Ada hubungannya dengan psikologis? Tidak. Tidak ada. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya Bentar. Masih ngajar, Mbak Riz. Aku sih ngajar Ukom. prolaktin, Ibu. Oh, menu-menunya yang mana ini? Sebentar ya, Mbak ya, sebentar, sebentar. Sebentar ya, Mbak. Saya ngirim data di WA sebentar ya. Sebentar, sebentar. Oke, berarti nomor 4 jawabannya apa tadi? Efek prolaktin, Ibu. Oke, nomor 4 adalah jawabannya refleks prolaktin. Alasannya karena Karena itu hormon yang mengeluarkan air susu, ASI, Ibu. gimana gimana? Karena Karena prolaktin itu Heeh. yang memproduksi ASI, Ibu. Karena prolaktin itu yang memproduksi ASI. Terus apa hubungannya dengan kecemasan? Kan ini kamu harus bisa menghubungkannya dengan kasus kecemasan, toh ini. Ketika kamu seperti tadi tidak mengetahui alasannya dengan tepat, jawabanmu pasti akan langsung salah. Di sini kan kamu harus berangkatnya, oh ini ibunya ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Terus ceritanya ada hubungannya sama prolaktin. Gimana? Ada yang bisa menjawab, teman-teman yang lain?
Oksitosin, Ibu. Oksitosin, Bu. Oksitosin, Bu. Oksitosin? Jawabannya Karena oksitosin merupakan hormon cinta, Ibu. hormon cinta. Maka sebenarnya kalau jawabannya oksitosin, harusnya kasusnya adalah seorang ibu yang sedang diberikan aromaterapi, kemudian dia merasa rileks, diberi pijitan sehingga dia merasa nyaman, kemudian asinya meningkat adalah kerja dari refleks oksitosin. Itu kalau seperti itu kasusnya. Ini sekarang kebalikannya si oksitosin nih. Ibunya cemas. Ada apa kemudian? Jawabannya yang mana? Ayo, pada bingung semua ya. Yang Sebenarnya C, Bu, jawaban prolaktin. betul, prolaktin. Alasannya? Alasannya? Ayo, gimana? Alasannya karena Heeh. pada saat kecemasan itu menghambat mengeluarkan hormon yang bisa memacu pengeluaran hormon prolaktinnya, Bu. Memacu pengeluaran hormon prolaktin. Terus, Sehingga prolaktin itu fungsinya apa? memproduksi ASI, Bu. Tuh, lah, kalau prolaktinnya banyak, tadi kan memicu produksi prolaktin. Berarti prolaktinnya makin banyak. Makin deres dong harusnya. Gimana? Bukan, Bu. Izin Piye, piye, piye. Gimana? coba menjawab, Ibu. Silahkan. Jawabannya kan refleks prolaktin, Bu. Ini kan Ya, kuncinya ada di ibu merasa cemas dan khawatir. betul. Berarti karena refleks cemas ini sehingga produksi hormon oksitosin itu jadi berkurang akhirnya mempengaruhi produksi pengeluaran ASI. Berarti Belum. jawabannya prolaktin. Loh, ya, tapi yang dijelaskan oksitosin. Gimana? Awalnya itu kecemasan itu kan Ya. mempengaruhi dari hormon oksitosin yang akan diproduksi untuk pengeluaran ASI, Bu. Mm-mm. Ibunya merasa cemas sehingga malah ikut bingung. Oke, baik. Tidak apa-apa. Ya, baik. Saya luruskan ya. Gini, ini kan kata kuncinya ibunya merasa cemas dan khawatir. Ada gangguan di psikologisnya ya. Kalau orang itu mengalami cemas, refleks kecemasan itu ada yang mengatur otak kita yang bertanggung jawab atas rasa orang itu bisa merasa cemas, itu kan ada yang dinamakan dengan hipofisis anterior, di bagian anterior. Jadi orang bisa merasa cemas, orang bisa merasa sedih, stres ya, pokoknya yang bertanggung jawab adalah otak yang namanya adalah hipofisis anterior. Oke, dari situ dulu ya. Nah, hipofisis anterior ini adalah tempat di mana prolaktin diproduksi. Sehingga ketika hipofisis anterior ini ada gangguan, maka hormon prolaktin juga otomatis akan berkurang produksinya. Ketika hormon prolaktin berkurang, ASINya juga otomatis akan menjadi ada gangguan dia. Begitu. Sehingga jawabannya ini betul, refleks prolaktin. Hanya saja teman-teman harus lebih jeli dengan kata kunci cemas atau khawatir. Jangan terkecoh nanti menjawabnya ke oksitosin. Kalau oksitosin kasusnya harus ibunya bahagia. Ya, begitu? Nggih, Bu. Oke. Bu, Ya, ya Mbak Tanti. Mbak Tanti ya barusan. Enggak, Bu. Saya jawab iya, Bu. Oh gitu maksudnya. Saya pikir mau bertanya. Oke baik, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 silakan dijawab Mbak Natasha Divani. Sudah ada? Oh tadi baru habis yang reguler ya. Sekarang gantian yang AC berarti. Tunggu-tunggu. Oke, yang belum datang tadi ada Mbak Elsa Fatayah ya. Barusan saya dengar suaranya. Nggih, Bu. Oke, silakan baca soal Mbak. Seorang perempuan usia 24 tahun P1A0 baru melahirkan 2 jam yang lalu. Ia mengatakan bahwa ia merasa lelah. Hasil pemeriksaan suhu 37,6 derajat Celcius.
nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. TD-nya 110 per 70. TFU 2 jari di bawah pusat, payudara teraba penuh, dan terdapat pengeluaran cairan kental berwarna kuning. Kebutuhan informasi yang diberikan berdasarkan kasus di atas Kebutuhan yaitu informasi apa? Kata-kata apanya tadi nggak disebut nih sama Mbak Elsa. Gimana? Bu, Ulangi. sebentar Bu. Bu, pemberian cairan dan nutrisi Bu. Alasannya? Bu, karena ini Bu. Kenapa kok ibunya butuh edukasi tentang pemberian cairan dan nutrisi? Apakah dalam kasus ini ibunya ada tanda-tanda kekurangan cairan dan nutrisi? Dari suhunya Bu 37,6 derajat. Mm-mm. Terus? Alasannya kenapa? Kenapa memilih pemberian cairan dan nutrisi? Apakah dalam kasus ini ibu itu ada indikasi kekurangan cairan dan nutrisi? Ini kira-kira ibunya suhunya tingginya karena apa, Mbak Elsa? Karena habis persalinan Bu. Loh, emang orang habis persalinan itu suhunya harus tinggi? Harus jadi febris kalau orang habis melahirkan itu. Ini kira-kira ibunya suhunya tinggi karena punya permasalahan apa ini? Oh, payudara terasa penuh Bu. Oke, tadi kan itu permasalahannya. Kalau ibu payudaranya penuh, apakah berarti ibu itu kekurangan cairan dan nutrisi? Sehingga kamu butuh memberikan edukasi tentang pemberian cairan dan nutrisi. Eh, Tidak Bu. Tidak, berarti yang mana jawabannya? Cara menyusui yang benar Bu. Alasannya karena Karena payudara teraba penuh sehingga butuh dikosongkan Bu. payudara terasa penuh sehingga butuh dikosongkan dengan cara menyusui, begitu ya? Nggih Bu. Oke, baik. Betul ya, jawabannya adalah yang B. Jadi hati-hati. Jangan kemudian karena ada tanda-tanda ibunya suhunya tinggi, oh kalau suhunya tinggi tanda infeksi pasti nih harus diinfus. Tidak demikian ya. Jadi kita harus kembali lagi memahami kasus itu dengan jeli terlebih dahulu. Ya, ini ibunya suhunya memang betul agak tinggi ini. Karena apa? Oh, karena ternyata payudaranya itu penuh. Dia sebenarnya sedang mengeluarkan yang namanya kolestrum. Nah, ibunya mungkin karena masih 2 jam PP, tidak belum menyusui bayinya. Barangkali dia memiliki pemahaman, oh kalau kolostrum itu tidak boleh diberikan kepada bayi atau pemahaman yang lainnya. Yang jelas, kebutuhannya adalah untuk mengosongkan payudara dengan cara menyusui. Berarti jawabannya adalah yang B. Nanti kalau misal payudaranya sudah kosong karena ibunya sudah menyusui, pasti suhunya juga akan berangsur menjadi normal kembali. Begitu. Ya, jelas ya, nomor 5. Nggih Bu. Baik, kita ke nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Asyafira. Ada, Bu. Bu, suara saya terdengarkah, Bu? Ya, terdengar, Mbak. Silakan dibaca soalnya. Seorang perempuan usia 32 tahun, P3A0, baru melahirkan 1 jam yang lalu. Saat ini ia sedang menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan pada ia dan bayi TTV dalam batas normal. Saat menyusui, bayi selalu menoleh ke arah bagian wajah yang tersentuh oleh puting susu. Refleks apakah yang dialami oleh bayi tersebut? Jawabannya, Refleks, oh ya. berarti ini refleks yang bagaimana, Mbak? Refleks Refleks bayi yang
Gampang ini. Refleks mencari puting susu, Bu. Loh Berarti ini loh, ini di pilihannya hmm, nggak ada bahasa Indonesia, pakainya bahasa Inggris semua. refleks Apa bahasa medisnya? refleks routing. Puting. Oke. Gampang ya sebenarnya ya. Intinya ini adalah refleks mencari puting susu ya pada saat eh, bayi itu tersentuh di bagian wajahnya, otomatis dia akan menoleh. Walaupun yang menyentuhnya itu bukan puting, misalnya yang menyentuh itu tangan, apa sendok atau baju ibu, tetap dia pasti akan refleks menoleh gitu ya. Jadi apapun yang menyentuh wajahnya dia akan noleh di kenyut sama bayinya. Nah, sehingga kalau kita pengen memasukkan payudara ke mulut bayi ya cukup dengan disentuhkan ke pipinya. Tidak perlu dijejilno gitu ya bahasa Jawanya. Tidak perlu dijejilno ke mulutnya, cukup disentuhkan ke wajah atau ke pipinya. Yaitu berarti ini adalah refleks routing. Gitu ya, gampang ya nomor 6. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Firna Nurlaili ada? Ada, Mbak Ibu. Firna ada, silahkan. Seorang perempuan usia 32 tahun, P3A0, baru melahirkan 1 jam yang lalu. Saat ini ia sedang menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan pada ia dan bayi TTV dalam batas normal. Saat menyusui, bayi selalu menoleh ke arah bagian wajah yang tersentuh oleh puting susu. Bila mulut bayi penuh dengan ASI dan bayi menelannya, maka refleks apakah yang dialami oleh bayi tersebut? Shaking, Bu. Shaking itu refleks apa? Artinya? Salah, Bu. Shaking itu menelan, Bu. Tuh. Yang ada, Bu. Shaking itu apa? Artinya? Menghisap. Dah. Saking menghisap. Berarti ini jawabannya apa? Yang swallowing, Bu. Swallowing. Swallowing adalah refleks. Nama lainnya? Kalau saking menghisap, tadi mencari, routing. Kalau swallowing, refleks Menelan. menelan. Gitu ya? Sudah Iya, ya? Bu. Oke, baik. Nomor 8. Berarti refleks-refleksnya bayi jangan dilupakan. Dan jangan cuma menghafal bahasa Indonesianya. Harus juga mengetahui menghafal bahasa medisnya atau bahasa ilmiahnya. Gitu ya. Oke, berikutnya Laila Karimatuzalika. Ada? Laila Karimatuzalika tidak ada. Lailatul Hasanah. Enggak, Ibu. Baik, silakan dibaca soalnya, Mbak. Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, datang ke klinik dengan keluhan payudara terasa nyeri dan mengeras. Ia mengatakan bahwa bayi selalu menolak untuk menyusui langsung. Ia juga mengatakan bahwa bayi sudah 1 minggu mengkonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan, temperatur 36,6 derajat Celcius, pernafasan 88 kali per menit, Bukan respirasi. pernafasan itu puls, nadi. Oh ya, Bu, nadi 88 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, tensi 120 per 80, payudara terlihat tegang dan teraba keras. Ada pengeluaran ASI dan ada nyeri tekan. Apakah masalah yang terjadi pada kasus di atas? Mastitis, Ibu. Mastitis. Terus, kenapa jawabannya mastitis? Apa perbedaan mastitis dengan abses payudara, infeksi, radang payudara, dan juga payudara bengkak? Bagaimana kita membedakannya? Kalau mastitis itu keluhannya payudaranya terasa nyeri dan mengeras. Agak keras, Mbak, suaranya kurang keras. Kalau mastitis itu
Kalau mastitis itu peradangan pada jaringan payudara, Ibu. Terus kalau radang payudara, mastitis adalah kondisi peradangan pada payudara. Kalau yang D, radang payudara. Kalau radang payudara sama dengan mastitis, Ibu. Berarti jawabannya 2 dong. A sama D. Terus apa bedanya radang sama infeksi? Tuh C itu ada infeksi tuh. Kalau infeksi itu biasanya disertai dengan keluarnya cairan dari puting susu yang seperti nanah. Gimana? Diulangi, Mbak. Kalau infeksi payudara itu biasanya ditandai dengan adanya keluar cairan dari puting susu seperti nanah. Itu, Bu. Bedanya sama radang? Coba satu-satu dari mastitis, abses, infeksi radang, sama payudara bengkak itu bagaimana kita cara membedakannya? Kalau tadi jawabanmu mastitis itu sama dengan radang, berarti nomor 8 ini jawabannya 2. Iya, Mbak. Nomor 8 ini jawabannya 2. 1. Yang mana berarti? Jawabannya infeksi, Bu. Ganti ke infeksi. Kenapa infeksi? Bentar. Ada yang bisa bantu menjawab? Nomor 8, jawabannya apa? Di sini ibunya keluhannya payudaranya terasa nyeri dan keras, ya. Bayinya menolak untuk menyusu secara langsung. Terus 1 minggu terakhir itu bayinya dikasih susu formula dengan menggunakan DOT. Sekarang kondisi payudaranya itu tegang, teraba keras, ada pengeluaran ASI, namun juga ada nyeri tekan. Apakah ada tanda-tanda infeksi di sini? Tidak ada, Tidak Ibu. ada, Bu. Tidak ada. Berarti opsi infeksi payudara bisa kita hapus. Oke. Infeksi payudara jelas salah karena ibunya nggak ada tanda infeksi. Infeksi payudara mana yang bersinonim atau sama artinya dengan infeksi? Abses, Bu. Abses, mana lagi? Yang ada tanda-tanda infeksi itu yang mana? Mastitis, Bu. Radang. Berarti jawabannya yang mana? E. Bu, payudara bengkak. Payudara bengkak. Sudah, gitu aja. Gitu ya, gampang kan sebenarnya? Jadi harus bisa membedakan, cek ini ada tanda infeksi enggak? Oh, enggak ada, berarti jelas bukan infeksi, bukan juga mastitis. Karena apa sih, ini mulai dari jawaban A, B, C, D, ini semuanya ini masuk ke dalam kategori infeksi. Hanya saja dia memang ada pembedanya. Pembedanya ya, kalau misalnya mastitis itu adalah kondisi abses payudara yang diikuti oleh infeksi. Jadi mastitis ini merupakan abses yang sudah menjadi komplikasi. Ya, abses yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi mastitis. Begitu, ya. Kemudian kalau infeksi payudara itu kondisi di mana payudara mengalami paparan bakteri. Sehingga salah satu gejalanya adalah ibu pasti mengalami febris. Jelas kondisinya tidak karena ibunya tidak febris ya. Sedangkan infeksi dengan radang ini bersinonim. Sehingga jawaban C dan D sudah pasti tidak masuk. Yang betul jawabannya adalah E. Gitu ya. Baik. Kita ke nomor 9 sekarang. Untuk nomor 9 silakan sebentar. Mbak Tanti, silakan. Ibu, seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, melahirkan 1 bulan yang lalu datang ke klinik dengan keluhan payudara terasa nyeri dan mengeras. Ia mengatakan bahwa bayi selalu menolak untuk
menyusui langsung. Ia juga mengatakan bahwa bayi sudah 1 minggu mengonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan suhu 37,6 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, tekanan darah 120/80, payudara terlihat tegang dan teraba keras. Apakah masalah yang dialami oleh bayi tersebut? Jawabannya. Bebu, Mm-mm. bayi bingung puting karena diberikan susu formula menggunakan DOT. Jadi bayinya itu kebingungan antara DOT dan puting susu dari ibu. Oke. Kenapa jawabannya bukan bayi dengan lidah pendek? Bayi dengan lidah pendek itu kan juga tidak bisa menyusu dengan baik ya, sehingga dia diberikan DOT. Kenapa jawabannya bukan bayi dengan lidah pendek? Tahu ya, bayi dengan lidah pendek ya? Tahu maksudnya bayi dengan lidah pendek tahu ya? Nggih, Bu. Lidahnya pendek kan, Bu? Lidahnya pendek. Biasanya anaknya kalau udah gede pelat gitu kan ya. Itu Nggih. biasanya Nah, biasanya waktu kecilnya menyusunya ada kesulitan memang gitu. Nah, tapi kenapa pada kasus ini tidak memilih bayi dengan lidah pendek? tidak memilih lidah pendek karena dalam kasus tidak terdapat pernyataan tentang bayinya memiliki lidah pendek. Ya, kalau dikatakan di kasus nanti ya jadi ada kunci jawabannya dong. Tidak begitu jawabannya. Di kasus kan juga tidak ada kata-kata bayi bingung puting kan nggak ada ya. Tapi kamu memilih Nggih, Bu. bingung puting. Kenapa kamu tidak memilih bayi dengan lidah pendek? Padahal Bentar, Bu. sama loh ya intinya bayi dengan lidah pendek itu solusinya nanti pasti kebanyakan akhirnya disuruh pakai dot gitu. Menyusunya biasanya tidak bisa langsung karena dia tidak bisa cukup untuk meraih areola ibunya. Berbeda dengan dot yang tidak perlu effort untuk menghisap areola, tapi dot itu kan tanpa dihisap pun dia sudah bisa keluar sendiri. Begitu. Nggih, Bu. Eh, Mm-mm. mungkin dengan ini, Bu, dengan usia bayinya yang sudah 1 bulan Terus, dan bayinya itu kan sebelumnya apa dikasih ASI, ya ASI, dikasih ASI, terus itu diberi susu formula selama 1 minggu, terus diberikan ASI lagi, jadi mm, bayinya tidak mau menyusu. Dari situ mungkin mm, apa namanya, jadi bayi bingung puting, Bu. mm. Berarti artinya sebenarnya si susu formula itu baru dikasihkan pada 1 minggu terakhir. Inggih 1 minggu. Artinya pada awal-awal kelahiran si bayi ini dia sudah pernah Membuat berhasil untuk ASI, ASI eh, menyusu secara langsung iya, ya. Nah, menyusui ASI, yang lidah ASI pendek itu bisa jadi ASI juga gitu loh, tetapi biasanya tidak langsung ke puting menggunakan. ya, tapi dengan menggunakan dot. Ini jawabannya sudah betul bingung puting ya. Kan bayi dengan lidah pendek karena kita lihat periodenya dia baru menolak menyusui adalah di 1 minggu terakhir, padahal dia sudah usia 1 bulan. Berarti 3 minggu pertama, berarti dia sebenarnya sudah pernah berhasil untuk menyusu. Berarti dia tidak lidah pendek, terbukti tidak lidah pendek kan dia sudah pernah berhasil untuk menyusu. Ya, 1 minggu terakhir dengan penggunaan dot dia menjadi bingung puting. Jadi nomor 9 jawabannya adalah B. Itu. Oke, kita ke nomor 10. Nomor 10, sebentar. Faikatul Himmah, silakan nomor 10. Nomor 10, silakan. Mbak Faik ada? Gak ada? Gempita? Gempita? Gak ada. Hani? Hani? Tetap tidak ada. Hofidotur Rohma? Gak ada. Natasha Divani? Nasmi Kamila? Nuzul Nurlaili?
Rensa, Iya, Bu. Ada siapa Nuzul. ini? Nuzul. Iya, Ibu. Silakan, Mbak Nuzul, baca soalnya nomor 10. Seorang perempuan usia 20 tahun P1A0 datang ke klinik dengan keluhan payudara, rasa nyeri, mengeras. Ia mengatakan bahwa bayi yang berusia 10 hari menolak untuk menyusu langsung. Ia juga mengatakan bahwa bayi sudah 1 minggu mengkonsumsi susu formula menggunakan DOT. Hasil pemeriksaan tekanan suhu 39,6 derajat Celcius, pernafasan 88. Nah, di 88 kali, respirasi 24 kali, tekanan darah 120 kali, 120/80, kontraksi uterus lunak. Ibu juga mengatakan bahwa sudah 12 jam tidak dapat berkemih. Apakah tindakan yang diberikan bidan untuk mengatasi masalah di atas? Memberikan Ini kasusnya apa? Pada kasus ini apa? Masalah-masalah yang ditemukan apa saja? dari suhunya tinggi 39,6 derajat. Urut toh dari awal, ayo urut. Iya, Ibu. Dari awal itu mengatakan bahwa payudaranya nyeri, terus pas, terus setelah itu suhunya 39,6 derajat Celcius. Terus habis itu kontraksi uterusnya lunak, Ibu. Terus apa lagi? Terus selama 12 jam tidak dapat berkemih secara langsung. Baik. Kalau kamu ketemu sama pasien yang seperti itu diapakan? Melakukan pemasangan infus, Ibu. Cukup dengan pemasangan infus semua permasalahan tadi akan selesai? Oh, tidak, Ibu. Terus? Kan kamu membaca jawaban itu harus lengkap. Dari A sampai E. Jangan kamu membaca hanya infus. Oh ya, infus ini perlu ibunya. Berarti jawabannya A kan tidak begitu. Tuntaskan dulu sampai dengan E. Berarti yang mana jawabannya? Melakukan kolaborasi interpersonal. Ayo. Bentar, Ibu. Tidak terlihat, Ibu. Melakukan kolaborasi interprofesional, Ibu. Oke, baik. Kenapa kok jawabannya itu? Karena kalau dilihat dari kasusnya itu, dari ibunya sudah tidak bisa pipis secara langsung. Yang Terus paling berbahaya dari kasus ini yang mana? Sehingga ibunya butuh kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional itu bahasa sederhananya apa, Mbak? berkolaborasi dengan dokter seperti itu, Ibu. Berkolaborasi saja, berarti pasiennya tetap di TPMB, tetap di klinikmu. Tidak, Ibu. Dirujuk ke rumah sakit, Nah, Ibu. rujukan toh ini kan berarti kan. Menurut kamu dari berbagai masalah yang kamu sampaikan tadi, mana sih masalah yang paling berbahaya sehingga pasien ini wajib untuk dirujuk? Kontraksi uterusnya lunak, Ibu. Oke, itu adalah tanda dari bahaya nifas, Ibu. Oh iya, yang mana kontraksi lunak adalah tanda bahaya dari apa? Kalau dibiarkan ibunya akan mengalami apa itu? Akan mengalami perdarahan, Ibu. Perdarahan. Oke, itu sudah bisa menjadi kata kunci sebenarnya. Kalau ibunya hanya sekedar febris, masih bisa di TPMB. Ya, kalau ibunya tidak bisa berkemih, diastasis rekti, ya, kamu masih bisa memberikan terapi dipelajari untuk BAK atau dengan dilakukan pemasangan kateter ditunggu ya, itu masih bisa. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda mengarah pada HPP, wajib untuk dirujuk. Wajib untuk dirujuk ya. Gitu ya. Jadi ini adalah jawabannya betul D. Kata kuncinya hati-hati ada kontraksi uterus lunak. Walaupun dia juga diikuti dengan masalah-masalah yang lainnya. Gitu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Kita ke nomor 11. Nomor 11. Sebentar. Mbak Wasilatul Jannah ada?
Ada, Ibu. Baik, silakan untuk membaca soalnya. Seorang perempuan datang ke klinik bidan untuk berkonsultasi. Ia mengatakan bahwa ia melahirkan anak kembar seminggu yang lalu dan belum menemukan posisi yang sesuai untuk menyusui. Apakah jenis posisi yang dapat disarankan bidan untuk menyusui bayi kembar? Cross cradle hold, Bu. Yang mana jawabannya? A. Cross cradle hold. Alasannya karena Bayinya ini, kembar. ini kata kuncinya adalah bayinya Kembar, Bu. kembar. Kalau kembar, pakai posisi apa? Cross cradle hold yang kamu sampaikan tadi itu posisi yang bagaimana? Cross cradle hold itu kamu tadi menjawab adalah posisi yang bagaimana? Halo, Mbak Wasila? Nggih, Bu. Ya, Maaf, Bu, jawabannya B, Bu. Double football hold, Bu. Kan ayo itu anaknya kembar, Bu. Jadi dijelaskan coba dari poin A. memegangnya seperti bola begitu, Bu. Sebentar, dijelaskan coba mulai dari yang A itu yang posisi bagaimana, B itu bagaimana, dan seterusnya. Cross cradle hold adalah posisi yang bagaimana? Tuh, berarti kan tahu jawaban yang benar, tapi juga harus paham jawaban yang salah ya. Tidak hanya berfokus pada jawaban yang benar saja, karena tidak menutup kemungkinan pada saat hukum, mungkin yang ditanyakan bukan bayi kembar, tapi bayi dengan posisi yang dibutuhkannya adalah cross cradle hold misalnya, atau lying down atau football hold. Kan belum tentu yang keluar adalah posisi bayi kembar, sehingga semua istilah ini kan kamu harus paham. Gitu ya, betul ya? Nggih, Bu. Iya, ini kan bukan bocoran soal ya, ini kan latihan soal. Ya. Nggih, Bu. Gimana? Ada teman-teman yang bisa membantu supaya cepat? Ada yang bisa mencoba menjelaskan posisi-posisi ini? Cross cradle Mm-mm. Itu yang bagaimana? menyangga pakai tangan yang kanan itu. Jadi di Nggak bawah boleh, leher kepalanya bayi. nggak boleh tangan kiri. Boleh. Nah, Tapi jadi kalau untuk yang cradle itu yang tangan kiri, Bu. hmm, sebentar, yang ditopang pakai tangan kiri apanya? Badannya, Ibu, kalau yang Bayinya. Terus cradle. kalau Kalau yang cross sebentar, cross cradle hold itu bayi dipegang pakai tangan kiri. Terus pakai tangan kanan, Bu, yang cross cradle. oh pakai tangan kanan. Terus Terus posisi yang tangan kiri itu seperti memegang payudara huruf C. ini kan sebenarnya kata kuncinya cross ya. Kalau mau menghafal, bukan kanan kiri ya sebenarnya. Kalau mau menghafal itu bukan terkait megang tangan kanan atau megang tangan kiri, tapi ini kata kuncinya di cross. Cross itu bahasa Inggris artinya apa? Cross itu bahasa Inggris, artinya cross adalah Menyilang. menyilang. Oke, menyilang. Berarti yang perlu kalian perhatikan adalah menyilang. Maksudnya menyilang itu bagaimana? Kalau ibu memegang bayi dengan tangan kanan, maka payudara yang disusukan adalah payudara kiri. Bersilangan gitu loh. Kalau megangnya kanan, payudaranya disusukan kiri. Tapi kalau megangnya pakai tangan kiri, payudaranya itu yang kanan. Jadi mau megang tangan kanan boleh, mau megang tangan kiri boleh. Tapi payudaranya bergantian.
Bersilangan maksudnya, bukan bergantian, bersilangan. Cross, bersilangan, gitu ya. Halo, halo, halo. Nggih, Ibu. Itu, jadi kata kuncinya di Saya baru cross. tahu, Ibu. Loh, kok baru tahu? Ini sudah ini. Iya, Oh, cuk nggak lama. ngerti bahasa Inggrisnya, Bu. Loh, yuk, cross itu kan bukan bahasa Inggris yang susah toh. Ya, cross itu bersilangan, berarti boleh dipegang tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian payudaranya ya bersilangan. Kalau megangnya kanan, payudaranya kiri. Kalau megangnya kiri, payudaranya kanan. Gitu, paham? Sudah? Jadi jangan dihafal kanan kirinya ya, tapi crossnya. Oke. Nomor dua, poin B, double football. Kata kuncinya ada di? Kata kuncinya ada di? Double. Jangan football, nanti dia juga punya football soalnya ya. Kata kuncinya adalah pada double, berarti biasanya dilakukan untuk yang bagaimana? Bayinya Kembarku. kembar, namanya aja double ya. Gampang sebenarnya ngapalinnya. Kalau football adalah posisinya Mbak Rin, sama cuy utang sih an. Sik, sik. Oke, kalau football menghafalkannya berarti footballnya. Berarti bagaimana? Football itu apa? Bahasa Inggris football? Bola. Iya, Bola, berarti Bu. seperti memegang. Memegang Memegang bola. bola, Bu. Mm-mm. Nah, ini sebenarnya ngapalannya gini. Kalau untuk football itu dia mirip seperti cross, tetapi dia itu tidak bersilangan. Kalau cross tadi kan memegang tubuh bayi, kemudian payudaranya bersilangan. Kalau football ini biasanya searah, jadi bayinya itu dikelei gitu loh. Bayinya dikelei, dipegang, terus memegang kepalanya bayi itu seperti memegang bola, disusukan pada payudara yang sama. Bayinya dipegang atau ya dikempit di yang sebelah kanan, payudaranya juga kanan, sama-sama kanan. Atau megang bayinya kiri, dikempit di sebelah kiri gitu, payudaranya juga kiri. Itu football, gitu ya. Nggih, Bu. Oke, terus kalau cradle hold, sorry maaf, yang Budini barusan jelaskan itu adalah cradle hold. Yang seperti dikempit itu adalah cradle hold. Kalau football, sorry. Kalau football, Menyanggah kepala mm-mm, bayi, punggung dan leher bayi mm-mm, pakai satu tangan betul. lainnya itu memegang payudara, Bu. Oke, baik. Sudah ya. Kalau lying down, kata kuncinya di lying, berarti lying itu apa? Berbaring, Bu. Berbaring, betul. Berarti posisi menyusui sambil berbaring. berbaring. Oke, baik. Nomor 12. Nomor 12. Afifa Yunika. Afifa Yunika, tidak ada. Afii, tidak ada. Anita Firdaus, Antika Putri, tidak ada. Oke, Ibu Anita. Anita Firdaus, silakan baca soalnya, Mbak. Seorang perempuan datang ke klinik bidan untuk berkonsultasi. Ia mengatakan bahwa ia melahirkan anak kembar seminggu yang lalu dan belum menemukan posisi yang sesuai untuk menyusui. Apakah posisi yang dianjurkan bila ia ingin menyusui kedua bayinya secara bergantian dengan posisi berbaring? Jawabannya lying down. Jawabannya yang D, lying down. D, lying down. Gampang ya. Ini kata kuncinya karena yang diminta posisi Berbaring, Ibu. berbaring. Baik, nomor 13. Bentar.
Nomor 13. Fadia Tasya. Nggih, Bu. Seorang perempuan usia 24 tahun P2A0 baru melahirkan 10 hari yang lalu datang ke klinik dengan keluhan payudara terasa bengkak dan nyeri. Ia mengatakan bahwa ia senang memakai BH yang berkawat untuk menopang payudaranya supaya tidak turun. Hasil pemeriksaan 38 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, tekanan darah 110/70, payudara tampak merah dan teraba keras dan benjol. Apakah yang merupakan penyebab dari masalah di atas? A, Bu. A. Oke, BH yang ketat, bra yang ketat. Gampang ya kalau ini ya, karena memang penyebabnya juga sudah terpampang pada kasus. Jelas ya, 13 ya? Oke, Bu. Oke, baik. Kita ke nomor 14. Nomor 14. Della Rosa. Ada? Dia Fitri. Ais. Baik. Gempita. Hani. Ina. Jamiatul. Kofidotur. Gak ada semua. Laila. Karimatul Zalika. Nazmi Kamila. Natasha. Gak ada. Rensa. Nurjana. Siti Rahmatila. Kemana semua ini? Afifa Yunike. Afii. Gak ada semua. Kemana? Antika. Udah bolak-balik ini ngabsennya. Ada Ibu, Antika Ibu. Antika. Oke, silakan baca soalnya, Mbak. Seorang perempuan usia 26 tahun baru melahirkan 1 minggu yang lalu datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada puting susu. Ia mengatakan bahwa ia belum tahu mengenai cara menyusui yang tepat. Hasil pemeriksaan TTV masih dalam batas normal, payudara teraba keras, puting susu terlihat retak dan terdapat celah-celah. Apakah penata laksanaan yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, Mm-mm. Permasalahannya ini apa dulu? eh, payudaranya teraba keras, terus puting susunya terlihat retak dan terdapat celah-celah, Bu. Sebentar ya, Mbak. Tunggu. Oh, enggak, wis tak kayak invoice langsung nang. Baik, saya ulangi lagi. Untuk kasus nomor 14 ini, permasalahannya apa? Payudara teraba keras, puting susu terlihat retak dan terdapat celah-celah, Bu. Oke. Berarti kalau kamu ketemu pasien yang seperti itu, harus bagaimana? Kira-kira ibu yang puting susunya retak-retak, puting susunya tanda-tanda apa sih ini? Diagnosanya apa dulu? Puting lecet, Payudaranya Ibu. puting lecet, betul. Nah, pasien dengan puting lecet itu kamu apakan? Tata laksananya bagaimana? Eh, ini, Bu, perawatan payudara. Soalnya nanti kan putingnya dikompres itu, Bu. Terus kalau misal kamu melakukan payudara, gini deh pertanyaannya. Kalau ibu itu putingnya lecet, kira-kira apa yang menyebabkan putingnya menjadi lecet? Apakah karena ibunya tidak pernah perawatan payudara terus lecet? Enggak, Bu, karena Apa? bayinya cara menyusuinya kurang benar. Betul. Cara Berarti yang menyusunya kurang dibutuhkan, berarti yang dibutuhkan apa? melakukan teknik menyusui yang baik dan benar. Oke.
Betul, jawabannya C. Gitu ya. Identifikasi dulu masalahnya, tentukan diagnosanya. Puting lecet. Oke. Puting lecet itu penyebabnya apa? Oh, puting lecet itu karena posisi menyusuinya yang salah. Jadi ibu perlu dibetulkan terkait teknik menyusui yang baik dan benar. Apakah perawatan payudara itu salah, Bu? Sebenarnya ya tidak masalah diberikan perawatan payudara, hanya saja ketika diberikan perawatan payudara tanpa dibetulkan teknik menyusuinya, ibunya pasti akan lecet lagi. Berulang lagi lecetnya. Tapi kalau sudah dibetulkan teknik menyusuinya, artinya bayinya tidak hanya ngenyut di puting, tapi harus sampai ke areola, itu akan bisa mencegah ibunya untuk mengalami puting lecet kembali. Begitu. Bisa dipahami? Ya, bisa Ibu. Baik. Sekarang nomor 15. Nomor 15, coba Mbak Ningrum. Seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0 melahirkan 2 minggu yang lalu datang ke klinik dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan temperatur 37 derajat Celcius, puls 88 kali per menit, respirasi 24 kali, tensi 100/70, konjungtiva pucat, dan HB 10. Apakah diagnosis yang tepat? Anemia ringan. Anemia yang mana? Anemia ringan. Anemia ringan, jawabannya B. Betul ya. Kata kuncinya ada di HB 10. HB-nya 10. Jadi jangan Konjungtivanya lupa. pucat. Oke, jadi jangan lupa kalau ketemu sama anemia, kalian harus tahu batasannya mana yang ringan, sedang, dan berat untuk menentukan ini jawabannya anemianya yang mana. Jadi kan kalau di sini spesifik ya, kalau konjungtiva pucat tidak hanya anemia, tapi dia sudah diklasifikasikan ringan sedangnya, sehingga kalian harus tahu batasan tingkatan hemoglobinnya. Oke, kira-kira begitu. Kita sampai di nomor 15 ya, nanti tatap muka kedua. Saya sudah menyiapkan di nomor 16 sampai 30, tapi pada pertemuan yang berikutnya. Dari yang kita pelajari hari ini, ada yang mau dikonfirmasi? Sudah bisa kita cukupkan? Sudah ya? Sudah. Sudah Baik, Ibu. oke. Sebentar, saya stop share dulu. Saya izin untuk ambil dokumentasi ya. Saya screenshot dulu. Bentar. Tunggu. Oke, 1, 2. Oke, halaman 2. Saya screenshot dulu. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan bergabung pada sore hari ini. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya untuk membahas yang nomor 16 sampai 30. Jadi nanti total teman-teman akan dapat 30 soal untuk belajar UKOM, persiapan UKOM. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Oke, Bu.